Karena itu yang ketiga ini saya yakin penyidikannya tidak akan objektif. Lalu apa solusinya seperti yang sudah supaya ini independen dan objektif? Ya jajaran Polres dan Polda itu tidak ada satupun yang menangani, termasuk yang namanya Fadil Imran. Jadi Fadil Imran tidak boleh. Sejalan dengan itu tadi, maka perlu dimunculkan orang-orang independen di luar institusi kepolisian dan sudah tegas Fadil Imran harus dinonaktifkan dan Polres tidak lagi terlibat. Kalau tetap itu pelaksana penyelidikan dan penyidikannya itu polisi dalam jajaran apapun dan Komnas HAM, saya mengatakan hasilnya tidak akan mencerahkan, tidak akan menyenangkan, dan tidak akan membanggakan. Padahal saya berharap menerangkan dan membahagiakan. Baik, terima kasih. Ada 3 hal yang soroti dan saya bukan tipikal orang yang menerima kabar, menerima informasi itu langsung gembira. Tetapi saya lebih ke melihat pendekatan pemahaman dulu tentang penanganan sebuah perkara ya. Pertama yang harus kita lihat bahwa yang namanya sebuah perkara pidana, ya, siapapun pelakunya, kalau dia tunduknya pada tertib sipil, artinya tertib sipil itu, komunitas itu dihukum dengan hukum sipil. Nah, kenapa saya bilang itu? Pertama, karena memang ini institusinya ada kepolisian. Hukum polisi itu sama dengan hukum sipil, memakai KUHP, yang membedakan barangkali mereka punya aturan-aturan khusus seperti peraturan Kapolri atau KEPP, Kode Etik Perwira Polisi, dan seterusnya. Tetapi secara umum hukum acaranya, KUHP-nya itu sama, itu yang pertama. Dan ini kalau kita lihat dari kasusnya kan memenuhi unsur ini, memenuhi unsur, saya belum bicara substansi, tapi hukum acaranya. Memenuhi unsur menyembunyikan kejahatan. Sudah kejadian 3 hari yang lalu, hari Jumat, Sabtu, Minggu, baru Senin diumumkan. Ini tidak lazim kalau kemudian Kadif Humas mengatakan karena Lebaran. Nah, saya malah lebih lucu lagi. Kenapa nggak nunggu 17 Agustus sekalian saja kalau ukurannya Lebaran Haji? Kenapa tidak diumumkan 17 Agustus saja begitu? Ya, itu yang pertama. Jadi rentang waktu ini karena polisi itu tunduk pada hukum sipil, tunduk pada hukum acara, itu sudah tidak benar. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin menegakkan sebuah kasus yang memiliki unsur pidana kalau orang yang memiliki pangkat lebih tinggi dan orang itu berada pada wilayah yang harus menindak orang yang diduga melakukan kejahatan, dia justru menyambangi orang yang layak atau setidaknya kemudian mungkin menjadi tersangka. Dia mendatangi Verdi Sambo, ini sebuah kesalahan, dan saya sudah menjelaskannya di akun channel YouTube saya yang sudah dikutip beberapa media ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena polisi ini tertib sipil, polisi ini seperti ASN, maka di kepolisian ini selain tunduk pada undang-undang ASN, kepolisian ini juga tunduk pada kode etik mereka yang namanya KEPP, Kode Etik Perwira Polisi. Jadi ketika seseorang sedang dalam pusaran masalah, tidak diperbolehkan atasannya atau orang yang memiliki pangkat lebih tinggi itu mengunjungi. Ini kan menjadi tidak fair. Kenapa? Jangan lupa Kapolda Fadil Imran ini kan Kapolda Metro. Nah, pertama yang melakukan proses penyidikan ini adalah jajaran Polres. Nah, kalau Polresnya sudah melakukan penyidikan, Kapoldanya kemudian memeluk, mencium kening dan mengatakan ini adik asuh saya turut prihatin, itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Jadi dari sisi etika itu sudah tidak benar. Kemudian yang ketiga, ya, karena tadi pertama itu hukum acaranya sudah salah, yang kedua etikanya dilanggar, yang ketiga ini kan jeruk makan jeruk.
banyak anekdot ya, tembak-tembakan siapa polisi, nembak polisi, yang mati siapa polisi, dilaporkan ke polisi siapa polisi. Intinya kan itu ditangani semuanya oleh polisi. Karena itu satu dari kejanggalan tadi bahwa durasi waktunya itu sudah diulur-ulur. Kemudian yang kedua, Kapolda ini memeluk dan memberikan pernyataan secara terbuka, ya. Karena itu yang ketiga ini saya yakin penyidikannya tidak akan objektif. Lalu apa solusinya seperti yang sudah supaya ini independen dan objektif? Ya jajaran Polres dan Polda itu tidak ada satupun yang menangani, ya termasuk yang namanya Fadil Imran. Jadi Fadil Imran tidak boleh karena kalau dia memeluk, memberikan sinyal kepada penyidik di bawahnya jajaran Polres, loh ini teman saya, ini adik asuh saya, ini adik tingkat saya memberikan support, itu kan sudah kode keras. Dan saya sudah membahas ini secara offline dengan kawan-kawan yang duduk di kepolisian, yang memiliki sejumlah jabatan di kepolisian, termasuk orang dekat yang saat ini menjadi pusaran, ya. Saya sudah berbicara itu tidak benar. Jadi mereka membenarkan pernyataan saya itu tidak etis itu, ya, tidak etis. Karena begini, di ASN itu orang yang sedang kena masalah itu jangankan disupport, diberi bantuan hukum saja tidak boleh. Coba kita lihat sekarang Irjen Napoleon Bonaparte. Apakah institusi Polri menjenguk dia, memberikan support dan seterusnya? Kan tidak. Jadi tiga hal ini yang jelas dilanggar. Karena itu supaya ini ada netralitas, ada independensi, dan ada scientific justice crime. Lebih-lebih tadi pertanyaannya Cak Slamet yang mengatakan keluarga korban ini Pak Simanjuntak sudah melaporkan, bahkan info yang terbaru di salah satu channel YouTube itu menyebutkan ada dugaan darah mobilnya Irjen Verdi Sambo. Oleh karena itu tiga hal yang saya jadikan alasan tadi nyambung, ya, bahwa ini durasi waktunya diperpanjang, ada perbuatan yang tidak etis, ya, dan kemudian vested interest-nya tinggi karena institusinya itu Polres dan seterusnya itu di bawah Polda. Oleh karena itu polisi-polisi yang berpolitik, saya menyebut polisi berpolitik itu termasuk Fadil Imran, karena dia pula yang memiliki gagasan yang kemarin oleh Pak Anies ada Formula E, itu jalan itu kan mau dipakai untuk acaranya yang digagas oleh Pak Kapolda, dan itu tidak boleh. Itu bukan wilayahnya polisi kok, itu wilayahnya gubernur kok, dia mau main popularitas saja. Jadi sejalan dengan itu tadi, maka perlu dimunculkan orang-orang independen di luar institusi kepolisian, dan sudah tegas Fadil Imran harus dinonaktifkan dan Polres tidak lagi terlibat. Ya, Polres Jakarta Selatan tidak lagi terlibat. Karena itu usulan saya yang berikutnya, ya, harus dicarikan ahli forensik yang bukan dari Dokes kepolisian, tetapi independen, ahli forensik. Kalau saya pribadi, saya sebelum mengupload di channel YouTube, saya sudah bicara dengan beberapa teman polisi bahwa ada peraturan Kapolri, ya, tentang kepemilikan senjata api yang terbaru itu Perkap nomor 1 tahun 2022, yang namanya Glock itu tidak mungkin dibawa, ditenteng, apalagi dipakai oleh anggota polisi yang berpangkat Barada, ya, karena itu bukan senjata murahan. Glock 17 buatan Austria itu di pasar senjata sangat banyak, hampir semua institusi kepolisian maupun tentara itu seluruh dunia memakai senjata itu, dan harganya nggak murah, ya, itu harganya lebih dari 100 juta. Jadi tidak mungkin seorang prajurit menggunakan senjata itu, pasti itu perwira, ya. Karena itu ini harus ditelusuri karena waktunya sudah 3 hari. 3 hari itu apapun bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya, karena saya menggarisbawahi pernyataan Pak Sigit yang terbata-bata, harus dilakukan scientific justice crime. Apa itu? Pengungkapan kejahatan dengan ilmu pengetahuan. CCTV-nya, decodernya harus dikembalikan. Tentu ketemu, ya. Kenapa? Ini sepertinya mengulang peristiwa atau kejahatan yang terjadi di KM 50, dan mungkin nanti Mas Ahmad Khosinuddin banyak membahas itu. Saya melihatnya dari scientific justice crime. Satu, senjatanya itu tidak mungkin dipakai seorang prajurit, ya, Barada tidak mungkin, karena itu senjata yang sangat mahal, itu senjata otomatis, ringan itu, beratnya 0,7 itu, ringan banget itu, ya. Kemudian
supaya ini independen karena sudah ada intervensi dari Fadil Imran, ya. Meskipun dia mengatakan saya tidak intervensi, saya hanya simpati, nggak boleh. Kalau itu tidak diungkap secara terbuka, mungkin kita tidak tahu. Tapi ini sudah diungkap secara terbuka. Kemudian polisi-polisi, Kapolres yang sudah ditelepon dan datang tapi tidak dengan ajudan, ya dianggap itu bukan penyidikan. Ya. Masa penyidikan kok yang datang cuman Pak Kapolresnya, kemudian ketemu dengan FS begitu. Jadi dari fakta-fakta ini menurut saya harus dilakukan penyidikan oleh institusi independen, Mabes Polri dan institusi independen. Tidak cukup hanya Komnas HAM, karena kalau nanti Komnas HAM hasilnya tidak akan jauh seperti kasus KM 50. Begitu, Cak Selamat. Dr. Taufik. Selamat sore, Mas Ahmad Hosinuddin. Iya, Dr. Taufik, satu kali lagi pertanyaan, Dr. Taufik. Tim independen yang dimaksud seperti apa dan kira-kira upaya desakan publik untuk terbentuknya tim independen itu sebagaimana yang sudah disampaikan, seberapa jauh itu bisa diakomodasi dalam proses penegakan hukum untuk kasus ini? Satu pertanyaan menarik. Sebenarnya kalau bicara penyidikan itu nggak perlu tim independen, karena secara KUHP polisi sudah kuat. Polisi satu-satunya penyidik tunggal, apalagi urusannya sesama polisi. Persoalannya kan ini menjadi begitu panjang, baru 3 hari diumumkan segala sesuatunya sudah bisa dirubah itu, ya. Alat buktinya bisa saja berubah, ya. Karena itu seberapa penting ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Dalam rangka begini, kalau filosofinya sederhana, daripada mengorbankan institusi kepolisian, lebih bagus memenjarakan saja 1 mungkin sampai 5 orang, karena ini tidak mungkin kejahatan ini dilakukan oleh 1 orang, ya, tidak mungkin itu 1 orang, karena harus ada gotong senjata dan seterusnya, gotong mayat dan seterusnya, memasukkan ke mobil, dan semua data-data itu kan di dekodernya sudah dihilangkan, yang diambil bukan CCTV-nya, dekodernya pun dan itu orang yang sangat paham kan ngambil dekoder, berarti rekamannya kan udah nggak ada. Nah itu ini yang harus diberlakukan, karena dia tunduk pada hukum sipil. Orang yang menghilangkan barang bukti ini dihukum sebagaimana orang sipil ketika disidik menghilangkan barang bukti. Lalu pertanyaannya, bagaimana responnya? Menurut saya kalau lihat pernyataan Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo yang terbata-bata, bahkan sudah viral termasuk di Kompas TV, itu mengatakan kasus penembakan tembak menembak kan begitu. Dia kan bilang kasus penembakan bukan tembak menembak. Nah, ya. Jadi menurut saya organisasinya sangat penting, dan dalam rangka membersihkan tubuh polisi serta menjamin integritas polisi, dan itu sudah desakan banyak sih dari mantan petinggi polisi, ya. Lalu siapa yang terlibat di situ? Ya orang-orang yang punya reputasi, jenderal-jenderal purnawirawan polisi yang independen, yang punya integritas. Syaratnya independen dan punya integritas, itu bisa dimasukkan di situ. Itu kalau ingin benar-benar menjadikan institusi Polri ini institusi yang dipercaya. Begitu, Cak Slamet. Ya, kira-kira bagaimana, Dokter, proses nanti akhirnya yang akan terjadi dan ini dituntut yang dikawal oleh publik, seberapa sebetulnya penegakan hukum ini memang benar-benar penegakan hukum yang transparan dan jujur menurut prediksinya Dr. Muhammad Taufik dengan kondisi konstelasi penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan sekarang, Dokter. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada institusi kepolisian, kalau penyelidikan dan penyidikannya masih seperti ini, tidak akan menemukan sebuah perkara secara jujur. Kenapa? Ini kan sudah ada 2 orang yang diumpetin, ya. Yang diumpetin itu Baradae sama ini Putri, istrinya FS itu kan tidak jelas di mana keberadaannya, ya. Jadi menurut saya kalau ini tetap ditangani semuanya oleh polisi tanpa melibatkan unsur independen lain, saya menganggap Komnas HAM ini bukan independen, karena duitnya juga digaji oleh APBN, ya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa sepanjang berdirinya Komnas HAM jarang sekali menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, kecuali masalah Timur Timur ketika HAM masih di periode SBY dan periode Pak Harto, ya. Jadi dari fakta-fakta ini, kalau tetap itu pelaksana penyelidikan dan penyidikannya itu polisi dalam jajaran apapun dan Komnas HAM, saya mengatakan hasilnya tidak akan mencerahkan, tidak akan
menyenangkan dan tidak akan membanggakan. Padahal saya berharap ya menerangkan dan membahagiakan minimal dari keluarga korban, dia ditembaknya kenapa begitu. Jangan abu-abu seperti ini. Jadi urgensinya itu kalau kita bicara scientific justice crime, menegakkan keadilan berdasarkan ilmu pengetahuan, maka orang-orang yang pakar dan ahli di bidangnya ini harus dilibatkan, dan itu tentunya di luar struktur kepolisian dan Komnas HAM. Banyak sih pakar forensik, dan ahli balistik, ya, psikolog, psikiater yang bisa dilibatkan. Terlalu banyak ini ya. Begitu, Cak Slamet.